Bagaimanakah engkau berkata engkau mengasihinya, namun engkau memelihara segala kepicikan hatimu, namun engkau memelihara segala kejahatan-kejahatan dalam kehidupanmu. Engkau yang memelihara dusta dalam mulutmu, engkau masih memelihara segala kesesatan-kesesatan di dalam hatimu. Bukankah jiwamu berseru-seru memanggil Elohim? Bukankah jiwamu berseru-seru bermohon kepada Elohim agar engkau diselamatkan? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan jeritan jiwamu? Akankah engkau mendengarkannya? Sadarlah hai umat manusia, dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu hari ini. Mana Sorgawi. Tidak ada waktu lagi. Haruskah Elohim menyatakan ganjaran-ganjaran besar dalam hidupmu, teguran-teguran nyata dalam kehidupanmu, agar engkau bertobat dari segala kepicikanmu, dari segala kedengkian hatimu? Haruskah semuanya itu ada di hadapanmu agar engkau benar-benar kembali dan berpaling kepada Elohim? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikannya kepada engkau, hai engkau anak-anak manusia? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikan kepadamu? Namun apa yang telah engkau berikan kepada Elohim? Apa yang sudah engkau serahkan kepadanya? Apakah engkau telah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya? Tetapi engkau masih berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiran dan perkataanmu. Bukankah itu kejahatan yang memenuhi kehidupanmu, yang akan menjadi binasa keji yang berdiam di duci, yang akan menjadikanmu tertimpa dalam masa kesukaran? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara semua keegoisanmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala hatimu, segala hasratmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala kekecewaanmu, segala kedengkianmu? Bukankah harinya engkau harus melihat dunia ini penuh dengan kebinasaan Sodom Gomora? Bukankah saatnya engkau harus melihat dunia ini yang penuh dengan kejahatan-kejahatan? Bukankah engkau harus melihat dunia ini kasih yang semakin dingin, manusia mencintai dirinya sendiri? Apakah matamu masih buta untuk melihat segala apa yang terjadi? Apakah engkau masih akan berdiam diri? Bukankah sudah waktunya? Dunia ini akan berlalu. Bukankah sudah waktunya? Semua akan selesai. Namun bagaimanakah engkau hidup di dalam hidupmu? Bagaimanakah engkau di dalam perbaharuan hidupmu? Hasadahu didahal hasanah. Bukankah Elohim mengasihimu lebih daripada engkau mengasihinya? Bukankah Dia menyerahkan segalanya bagimu? Namun apakah yang telah engkau serahkan kepadanya sebagai bukti kesetiaanmu, sebagai bukti cinta kasihmu kepadanya? Bukankah berulang kali Dia datang menghampiri engkau dan berseru dengan firman-Nya? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan dan menyikapi segala perintah-perintahnya, segala pesan-pesan yang diberikan Elohim kepadamu, hai seluruh bumi? Masihkah engkau berdiam? Masihkah engkau tetap di dalam hidupmu yang lama? Bukankah sudah saatnya bagimu dalam pembaharuan hidupmu, menjadikan hidupmu lebih hidup, lebih memuliakan Elohim? Bukankah engkau adalah orang-orang pilihan yang dikasihinya? Bukankah engkau anak-anak yang dikasihinya? Namun bagaimanakah engkau mengasihinya? Bagaimanakah engkau berkata engkau mengasihinya, namun engkau memelihara segala kepicikan hatimu, namun engkau memelihara segala kejahatan-kejahatan dalam kehidupanmu? Engkau yang memelihara dusta dalam mulutmu, engkau masih memelihara segala kesesatan-kesesatan di dalam hatimu. Bukankah jiwamu berseru-seru memanggil Elohim? Bukankah jiwamu berseru-seru bermohon kepada Elohim agar engkau diselamatkan? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan jeritan jiwamu? Akankah engkau mendengarkannya? Sadarlah hai umat manusia, dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu hari ini. Dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu setiap waktu, agar di saat hari kedatangannya engkau melihat, engkau menyadari sungguh besar
kasih anugerah yang akan dinyatakannya pada engkau di saat hari kedatangannya. Engkau akan melihat kemuliaan yang ditaruhkan bagi engkau, yang diberikan bagimu, tidak sebanding dengan apa yang telah engkau bayar, dengan harga yang telah engkau bayar di saat datang kepadanya. Hosada ika inahala hasada one namasana. Hodina hasana, hiduplah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, hiduplah di dalam persekutuan yang benar-benar di dalam Elohim. Hiduplah, hiduplah. Jangan biarkan engkau mati dan jatuh ke dalam kebinasaan. Namun biarlah jiwamu, biarlah rohmu beria-ria memuji dan memuliakan Elohim. Osaduhu daradididi sedih inamas. Osadeh inahala hasana. Kejahatan semakin besar di dalam bumi ini. Hai engkau anak-anak yang dikasihinya, lihatlah bagaimana dunia ini telah syarat dengan segala dosa. Sodom Gomora yang memenuhi bumi semakin melukai hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Hosan, hosan. Haleluya. Hosan, haleluya. Engkau yang mengajari kami, Bapa. Engkau yang menuntun kami. Ampuni setiap umat-Mu, Bapa. Ampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan. Bawa kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi-Mu, Bapa. Tuntun kami agar kami tidak menjadi pendusta di hadapan-Mu, Bapa, dengan kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Tuntun kami, Bapa, agar hati kami murni dan tulus untuk datang memuji dan memuliakan-Mu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan. Hanya bagi-Mu segala pujian kami. Hanya kepadamu kami sandarkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini, Bapa. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Jadikanlah ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, glory hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Elohim. Haleluya. Sekalipun teguran keras, namun lega rasanya kalau teguran itu diberikan. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatasi kalau Elohim sudah berfirman, ya. Tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa firman itu begitu keras dan kencang? Karena Elohim melihat, ya, bagaimana kita yang katanya sebagai anak-anak Elohim tetapi sulit sekali untuk menguasai hati. Ujian demi ujian akan diperhadapkan kepada kita. Namun di sana kita harus tahu ujian itu sesungguhnya untuk apa? Ya, untuk melatih kita. Ujian itu diizinkan terjadi menjadikan kita lebih dan lebih lagi, ya, supaya kita layak di saat hari kedatangannya. Kita lolos. Ujian diperhadapkan bukan untuk memancing hidupmu supaya engkau jatuh ke dalamnya. Di saat kemarahan itu dipancing dalam hidupmu, kekecewaan, kekesalan itu, ya, dan engkau terpancing olehnya. Apakah semua itu diizinkan supaya engkau terjatuh? Tidak. Semua itu diizinkan terjadi supaya engkau tahan uji, supaya engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan supaya engkau menonjolkan semuanya itu dalam hidupmu, melampiaskan semuanya itu dalam hidupmu. Itu namanya kebodohan dan kekonyolan dalam setiap kita yang jatuh ke dalam pencobaan. Makanya dikatakan sadar dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu. Ya. Tadi siang ada dua hal yang Tuhan sampaikan, ya. Ada dua hal yang harus engkau ketahui. Yang pertama, Elohim berfirman, lakukanlah firman Elohim
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini ada tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu. Oke, saya akan baca dari mulai ayat yang ke-25 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yahusua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Walau Yahusua tahu dia berdiri untuk mencobai, tetapi Yahusua telah tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya, jawaban untuk menyelamatkan hidup kita kalau kita mendengar. Jadi segala teguran, segala nasihat itu harus kita dengarkan. Untuk apa? Untuk membawa hidup kita lebih dan lebih lagi di dalam pembaharuan hidup supaya kita lebih hidup lagi ya. Jawab Yahusua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yahusua kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi dua hal yang Elohim sampaikan kepada kita, salah satunya supaya kita ya melakukan firman Elohim dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita hidup. Melakukan firman Elohim dengan segenap jiwa, melakukan firman Elohim dengan segenap kekuatan dan akal budi. Ya. Bukan hanya dalam perkataan saja. Supaya apa? Supaya kita hidup. Arti hidup yang dikatakan dalam firman Tuhan itu apa? Supaya kita selamat, hidup kekal. Bukan hidup yang dikatakan secara jasmani, tetapi hidup yang dikatakan dalam firman Elohim adalah kekekalan. Jadi lakukan firman itu sepenuhnya ya. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Waktu tadi Elohim menyampaikan ini kepada saya bilang, "Bapak, ini ada ayat ini di dalam kitab suci." Ya. Saudara bisa buka dari Yakobus pasal ke-4 ayat yang ke-7. Ya. Nah, Yakobus pasal ke-4 ayat yang ke-7 ya. Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di sini yang saya temukan kata lawanlah iblis. Tetapi tadi Elohim mengatakan kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Ya. Karena di saat engkau melawan iblis, apakah engkau menang? Ini. Jadi kalimat ini ya, satu kata yang spesial hari ini yang saya terima dari Elohim adalah kalahkan iblis, bukan hanya melawan iblis ya. Jadi kita kalahkan iblis dengan melawan iblis. Karena ada orang yang melawan iblis, tetapi iblis itu tetap menang. Nah, bagaimana iblis akan lari daripadanya? Tetapi di saat engkau melawan iblis dan mengalahkan iblis tersebut dalam segala kehidupanmu, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi ini yang Tuhan mau, bukan hanya melawan saja, tetapi kita harus kalahkan, kita harus patahkan ya.
segala pekerjaan iblis dalam segala kehidupan kita, ya. Apa pekerjaan iblis itu dalam kehidupan saudara? Banyak. Membuat saudara berpikiran negatif, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara marah, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kesal, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kecewa, itu pekerjaan iblis. Inilah dulu hal-hal umum, ya. Hampir tiap hari Sabtu saya menyampaikan ini kepada saudara, ya. Tetapi apakah kita lolos dari hal ini? Ya. Sepanjang sepekan, apakah engkau bisa lolos dari semuanya ini? Jadi Elohim berfirman, ya, kalahkan itu. Bukan hanya melawan saja, karena banyak orang di saat satu contoh seseorang mencaci maki dia, ya, atau menghina dia segala macam, ya, dia melawan. Dia melawan apa? Dengan dia diam, dia berdoa, Tuhan kuasai hatiku, ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit masih menang. Tetapi di saat bertubi-tubi, ya, kalimat-kalimat yang disampaikan akhirnya apa? Dia lepas kontrol. Dia pun tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Sementara tadi dia melawan iblis, ya. Namun dia tidak mempunyai power dan kekuatan untuk melawan itu. Dengan apa? Ya, dia membiarkan segala perkataan itu, perenungan dalam pikiran dan hatinya akan segala kalimat-kalimat itu diterimanya dalam hitungan 22 detik, maka jadi. Ya, jadilah marah, jadilah kecewa, jadilah kesal, jadilah tersinggung. Nah, di saat itu jadi, apakah engkau telah mengalahkan iblis? Apakah engkau telah melawan dan menjatuhkan dia? Tidak. Tetapi yang ada engkau yang jatuh olehnya. Bagaimana iblis itu bisa lari daripadamu? Ya. Bagaimana iblis itu bisa jauh daripadamu? Jadi kalahkan iblis dalam segala kehidupanmu, supaya ia lari daripadamu. Kalahkannya. Bukan hanya lawan, tetapi kalahkan, ya. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Sabar, ini kita banyak ayat malam ini, walau rencana hanya sebentar, ya. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat 8. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iblis itu? Ya, bagaimana supaya iblis itu bisa lari daripada kita? Ya, mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi supaya kita bisa melawan iblis ini, maka kita harus memiliki kesadaran penuh akan segala situasi-situasi yang ada di hadapan kita, akan segala pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan kita. Jangan berulang kali saya sampaikan kepada saudara, namun berulang kali juga saudara pun jatuh ke dalam pencobaan tersebut, ya. Saudara tidak mengizinkan Elohim bekerja dalam hidup saudara untuk menyelesaikan segala persoalan. Sementara pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, ya, yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita secara manusia. Kita lebih kuat daripada pencobaan itu. Asalkan apa? Kita benar-benar berpaut kepada Elohim. Asalkan kita itu benar-benar menyatu di dalam Elohim. Jangan tonjolkan keinginan dagingmu. Jangan tonjolkan keinginan marah tadi. Jangan tonjolkan keinginan kesal tadi. Jangan tonjolkan keinginan tersinggung tadi. Itu harus diruntuhkan. Ngapain kita membawa itu? Sesak tubuh roh dan jiwamu membawa itu sebenarnya, ya.
Apakah engkau tidak sadar di saat engkau memikul itu semua, ya? Itu bukan kuk yang ditaruhkan, kekesalan, ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan. Itu bukan kuk yang ditaruhkan, tetapi ujian-ujian itu adalah kuk yang diizinkan terjadi. Itu ringan dan enak. Engkau pun tidak akan terjatuh di saat engkau berjalan bersama-sama dengan Hamasia, ya. Apakah ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita? Tidak. Ya, itu firman. Sebelum kita bahas lagi ke 2 Petrus, kita buka dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Elohim setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kurang apa lagi firman ini meneguhkan hati kita? Kurang apa lagi firman-firman yang disampaikan oleh Elohim untuk membuat kita supaya kita tetap bertahan, untuk membuat kita supaya kita semakin teguh, untuk membuat kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Semua ayat-ayat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, semuanya itu membawa kita supaya kita teguh berdiri, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan diizinkan terjadi, diizinkan. Tapi bagaimana engkau menyikapinya? Apakah engkau akan terjatuh? Atau bahkan engkau akan menang dengan apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Kita kembali ke 2 Petrus tadi, ya. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu mengintai, segitu ada celah, ya, oh langsung masuk, ya, langsung masuk. Dan dia menghimbau 7 kali lipat yang lebih jahat, ya, sehingga orang yang jatuh ke dalam pencobaan itu makin banyak juga ujian-ujian yang akan dihadapi, ya. Kalau sudah kita mulai, satu contoh dengan rasa marah saja masuk semua. Pencobaan-pencobaan yang lain itu pun akan masuk, ya. Mulai dari marah, ya, gampang kesal, gampang tersinggung, gampang segala sesuatu itu, ya. Hubungan bersama Tuhan pun akan berkurang, ya. Tidak tenang dalam hidupnya. Nah, ini kalau celah itu sudah kita izinkan masuk, ya. Jadi tutup itu, plester itu. Jangan izinkan celah itu masuk, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman yang teguh, bukan iman yang goyah. Iman yang teguh ini di saat engkau terpancing dengan segala sesuatu, iman saya tidak akan goyah. Saya tidak akan tercuri sukacitanya, ya. Saya akan tetap mengasihi, ya. Sekalipun hatimu sudah sakit kali dibuat olehnya, ya, tetapi engkau masih sanggup untuk berkata, aku mengasihimu, ya. Nah, jadi harus dengan iman yang teguh. Jangan di saat segala sesuatu dia perbuat kepadamu, engkau pun jatuh ke dalam pencobaan, ya. Hati-hati. Jadi di dalam iman yang teguh, mau seberapa besar pun iblis berusaha merongrongmu atau mencuri sukacitamu, sukacitamu tidak akan tercuri, ya. Terlebih damai sejahtera. Ingat, jangan izinkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam dirimu. Jangan izinkan, ya. Sadar, berjaga-jaga. Kalau ada persoalan, ini iblis hendak merongrongku,
Ya. Oh, ini iblis hendak mencuri sukacitaku. Oh, ini iblis membuat aku supaya imanku tidak teguh. Jadi lawanlah itu dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang di seluruh dunia memiliki ujian yang sama. Kalau hari ini engkau menghadapi ujian yang satu, siapkan hatimu untuk menghadapi ujian yang lain. Karena seluruh umat di dalam dunia ini memiliki ujian yang sama. Ya. Jadi mari latih diri. Sebenarnya melalui ujian-ujian yang di hadapan kita, ya, kita menjadi terlatih loh. Saya sekiranya tidak banyak pencobaan-pencobaan, ya, tidak banyak hujatan, hinaan, caci maki yang saya terima, mungkin saya tidak terlatih untuk hal itu, ya. Mungkin, ya, kalau sekiranya saya disinggung dan saya tersinggung, itu sulit untuk hilang karena saya tidak terlatih. Tetapi ujian-ujian itu diizinkan untuk semakin melatih kita, ya. Coba saudara, angkat apa namanya itu yang diginikan loh. Apa namanya itu Nuh? Barbel, ya. Coba. Kalau saudara hari ini ambil barbel, ya, angkat nih. Baru-baru diangkat berat nggak? Pasti berat. Tapi coba setiap hari kau latih dirimu untuk mengangkatnya, maka akan ringan, ya. Akan biasanya tidak seperti pertama sekali. Ya. Saya pernah ke satu toko itu beberapa minggu lalu. Saya melihat ada di toko itu, ya. Nah, padahal beratnya baru berapa kilo. Saya angkat, berat sekali. Tapi sekiranya saya latih, ya, akan berjalan biasa aja mungkin, ya. Makanya bersyukur di saat ada latihan di dalam hidupmu, ya. Bersyukur di saat ada ujian pencobaan yang menghampirimu. Bukan malah engkau jadi tawar hati, bukan malah engkau jadi kesal atau kecewa dengan segala pencobaan, bukan malah engkau jadi marah, ya. Tetapi yang ada, engkau semakin kuat. Karena setiap ujian yang diizinkan terjadi, itu membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berpengertian, dan semakin bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Jadi kita tidak kanak-kanak lagi, ya. Nah, mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini saya udah kering ini. Karena tadi kami ibadah 4 jam saya berdiri. Habis 4 jam sekarang duduk lagi di sini. Jadi mulut saya ini tidak diam selama berapa jam, ya. Dari jam 1 sampai sekarang mulut saya begini, ya. Nanti saudara bisa lihat di Facebook saya. Ini Situmorang, ya. Karena ibadah tadi kita live-kan, ya. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Ayat 25 sampai 27. Ini mengajari kita untuk melatih. Karena apa? Paulus saja dia melatih hidupnya dengan segala sesuatu, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, kita adalah orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita di bumi ini ada untuk bertanding, ya. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau kita ada di dalam dunia untuk diuji kelayakannya, namanya ujian. Berarti pertandingan. Bumi ini bukan tempat kita, ya. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Keren, ya. Saudara bertanding gak? Atau cuman diam aja di dalam bumi, menyerahkan hidup, ya, ditetapkan untuk binasa? Mau? Kalau engkau tidak mau menetapkan hidupmu untuk binasa, maka tetapkan hidupmu untuk diselamatkan dengan apa? Kuasai diri dalam segala hal, ya. Harus benar-benar menguasai, ya. Mereka berbuat demikian
untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi orang yang bertanding di dalam dunia, ini kita baca dari ayat yang sebelumnya, ya. Nah, saya hanya membaca dari ayat 25. Nah, tetapi pertandingan di dalam bumi, di bumi juga ada bertanding, ya. Nah, dalam segala pertandingan di dalam bumi, satu contohnya pertandingan bulu tangkis, ya, pertandingan catur, ya, pertandingan di sekolah, ya, olimpiade. Semua ini untuk apa? Meraih hadiah atau meraih menjadi pemenang. Tetapi pertandingan seperti ini hanya untuk memperoleh sesuatu yang fana. Karena sekalipun ada hadiah, satu contoh sekian juta atau sekian miliar, ya, semua itu sesuatu yang akan fana. Tetapi pertandingan kita, ya, untuk sesuatu yang kekal, ya, untuk sesuatu yang abadi. Pertandingan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu apa? Hidup kekal, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, kata Paulus, ya. Sejak dia ikut Tuhan, sejak dia menyerahkan hidupnya kepada Elohim, ya, dia bukan orang yang meninju sembarang tinju, tetapi bukan tinju seperti ini, ya. Tetapi tujuan-tujuan dari perkataannya, tujuan-tujuan daripada hidupnya itu benar-benar tepat sasaran, ya. Tujuan hidupnya hanya untuk memuji memuliakan Elohim. Tujuan hidupnya untuk masuk surga. Makanya dia pun bertanding di dalamnya, ya, bertanding di dalamnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Jadi Rasul Paulus melatih tubuhnya, ya. Rasul Paulus melatih hidupnya, ya. Jadi saudara dan saya tetap juga untuk melatih. Coba cek mil baterainya ini, nih. Tiba-tiba redup dia. Terisi? Sebentar, ini harus di charger. Kalau tidak tiba-tiba mati nih. Udah? Sudah tercharger? Oh sudah. Harus dilihat, ya kan? Oke. Jadi Rasul Paulus juga dalam segala keadaan dia melatih tubuhnya, ya. Di sini tidak dikatakan melatih roh, ya, tetapi melatih tubuh. Karena melalui tubuh inilah kita diuji kelayakannya. Apa tidak cukup banyak pelatihan-pelatihan yang diizinkan terjadi atas hidup Paulus, ya? Banyak sekali, ya. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi banyak sekali. Tetapi dia melatih dan menguasainya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Elohim, latih hidupmu, latih mulutmu ini untuk tidak memperkatakan apa yang tidak berkenan, supaya tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, supaya tidak cakap kotor, ya. Latih hatimu untuk bersabar. Latih pikiranmu untuk berpikir hal-hal kerajaan sorga, untuk berpikir hal-hal yang positif, ya. Latih tubuhmu ini untuk benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak selamat, ya. Bukan saya yang mengatakan, firman. Karena saya bukan pemilik sorga, saya mau masuk sorga, ya. Pemilik sorga adalah Elohim. Tetapi kita adalah orang-orang yang berjuang untuk memasukinya. Oleh karena itu, sangkal diri, pikul salib, latih hidupmu supaya engkau dan saya bisa lolos, bisa lulus dalam ujian, dalam pertanyaan, ya. Hati ini harus benar-benar dijaga, sabar. Sabar dalam segala hal, ya. Tekun dalam berdoa.
Jangan gampang tercemar. Pikiran, hati, perkataan, ya ini yang gampang sekali tercemar. Jadi kuasai seluruh hidupmu, ya. Rasul Paulus aja yang sudah langsung Elohim berbicara kepadanya, dia pun harus melatih hidupnya. Terlebih kita, ya. Siapa kita? Ya. Tetap semangat, ya. Nah, kita baca dari Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Jadi melatih hidup kita itu tadi dikatakan kita harus sabar. Ya. Harus sabar. Mau dicaci maki, ya, mau dipancing untuk marah, sabar saja. Ya. Tunjukkan kepada mereka engkau adalah orang yang mengasihi. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Jadi mari sabar. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, artinya apa? Orang yang menguasai diri, sukacitanya akan besar. Orang yang merebut kota, sukacita nggak merasa merdeka, ya kan? Karena yang merebut kota, mereka itu memerdekakan satu wilayah untuk menjadi tempat mereka. Menjadi pemenang, ya. Mereka memenangkan pertandingan. Sukacita enggak? Tetapi orang yang menguasai diri melebihi itu semua. Di saat engkau mencapai kesuksesan dalam bisnismu, sukacita pasti. Di saat orang-orang yang kau kasihi memberikan hadiah-hadiah kepadamu, sukacita pasti. Tetapi, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi itu semua. Melebihi pencapaian-pencapaianmu di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi sabar. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Ya. Jadi luar biasa kalau kita menjadi seorang penyabar. Ya. Saya tidak akan pernah membenci siapapun. Dan ini saudara harus pelajari. Terpujilah nama Elohim. Dia memberikan beberapa karunia-karunia roh, memperlengkapi pelayanan ini, ya. Dilengkapinya dengan segala sesuatu. Tetapi yang lebih saya syukuri apa? Di saat saya tidak bisa membenci orang, di saat saya tidak bisa kesal, ya, berlarut-larut, ya, saya nggak bisa. Ya. Karena apa? Ada kesadaran penuh yang Tuhan selalu ingatkan. Di saat seseorang membuat kesal, kadang ada kalanya saya menyampaikan kalimat-kalimat untuk mendidik orang tersebut, untuk mengajari orang tersebut. Tetapi hati saya sendiri, hidup saya sendiri tidak akan ternodai, tidak akan tercemari dengan kekesalan. Ya. Jadi kalau satu contoh, ya, ada kalanya saya tegas dengan saudara. Ya. Sadari, terkadang saya harus mengambil posisi seperti itu. Ya. Supaya saudara belajar untuk dewasa, untuk menyikapi segala persoalan. Tetapi ingatlah, di dalam didikan yang kami sampaikan kepada saudara, sedikit pun tidak ada hati di sini yang terganjal, tidak. Ya. Jadi di dalam didikan itu bahkan kami berharap, ya, supaya saudara pun merendahkan hati di hadapan Elohim, bukan balik menantang. Ya. Karena banyak orang seperti itu. Mereka tidak menyadari, kadang kalimat-kalimat kita kalimat mendidik, tapi yang ada balik menantang. Ya, kalau saya melihat seperti itu, wala Tuhan, berikanlah kepadanya roh pengertian, roh hikmat Tuhan, roh pengetahuan, supaya mereka tahu apa yang saya sampaikan ini adalah didikan. Supaya umatmu bisa, ya, memecahkan persoalan sendiri, tidak mengandalkan siapa manusia. Tetapi mereka bisa mengetahui situasi-situasi dengan mengandalkan Elohim. Ya. Jadi sabar dalam segala hal, ya. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Karena apa? Siapakah orang yang selalu jatuh ke dalam dosa? Ya.
siapakah orang yang selalu berbuat dosa? Jangan di dalam pikiran saudara berbuat dosa itu hanya sebatas menipu, mencuri, membunuh, ya. Memang itu dosa, ya. Tetapi untuk dosa-dosa seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin logika saudara masih berjalan untuk tidak melakukannya. Tetapi ada dosa yang sesungguhnya bisa menjadi pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci saudara, ya. Yang tanpa saudara sadari itu penghalang bagi saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Kekesalan. Kami ditegur dengan ini, ya. Dan sudah ada berapa kali teguran itu keras, ya. Tuhan menyelidiki, ya. Tuhan mau itu lepas dari kita, sepenuhnya lepas. Bukan sesuatu yang berdiam dan bersemayam di dalam tubuh kita, sehingga ada sedikit situasi kesal, ya, kecewa. Oh, sadar itu pekerjaan iblis, ya. Dan itu dosa. Mari kita baca dulu dari 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 3. Kalau orang yang selalu berbuat dosa, ingat, kekesalan, kemarahan, ketersinggungan itu dosa loh, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tetap, ya. Jadi yang tetap ini sesuatu yang berulang-ulang, ya. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa, mana tadi? Berasal dari iblis. Jadi kalau kemarahan itu, kekesalan, ketersinggungan, ya, keegoisan, kedengkian, iri hati, kemarahan tetap ada dalam dirimu, maka dikatakan di sini ia berasal dari apa? Bukan saya yang berkata, ya. Jangan tersinggung, saudara. Firman Tuhan yang mencatat kalau semua itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Elohim telah datang kepada saudara dan saya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi nyatakan dirimu sebagai Elohim, ya, yang tidak akan tetap di dalam dosa-dosa itu, tetapi berpaling dari dosa itu, ya. Ingat, kalau engkau tidak lolos, ujian akan dosa itu pun akan tetap datang. Pernahkah saudara sadar? Itu sesuatu yang besar, yang tidak melayakkan saudara di hadapan Tuhan, yang membuat saudara tertinggal, ya. Jadi Elohim telah melepaskan itu dari kita. Jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi masih mau memelihara dosa? Masih mau memelihara kekesalanmu? Masih mau memelihara kekecewaanmu, kemarahanmu, kedengkian, iri hati, kecemburuan? Masihkah engkau memeliharanya? Ya. Jikalau engkau masih memeliharanya, maka firman mencatat, ya, siapa yang berbuat dosa lahir dari iblis, ya. Nah, jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Oke. Jadi untuk menundukkan kehidupan kita, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan akan Elohim, itulah pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, ya, memberikan hidup kita sepenuhnya,
ya, yang hanya menyatakan keinginan roh dalam kehidupan kita, ya. Jangan biarkan keinginan dagingmu yang engkau ikuti, ya. Segala keinginan daging yang dibuahi akan menghasilkan dosa yang akan membawa kepada maut, ya. Satu ayat lagi saya membawa saudara untuk membaca Galatia, buah roh ini, ya. Kita pelajari. Sebenarnya sudah umum kita membaca tentang ini, ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Apa keinginan-keinginan daging? Ya, segala sesuatu yang saya sampaikan tadi, ya. Keinginan daging ini untuk apa? Marah, kesal, cemburu, semua, kecewa. Keinginan daging juga apa? Makan yang berlebihan, hasrat untuk makan, hasrat engkau segala sesuatu. Keinginan daging itu untuk bekerja lebih dan lebih lagi, ya. Tetapi keinginan daging ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi keinginan roh akan membawa kepada keselamatan. Jadi hiduplah oleh roh, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang sering salah, ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang sering menyangka di bawah hukum Taurat ini, ya. Nah, berbicara apalagi Bu Heni ini, ya, apalagi di bawah. Saya juga nggak tahu dibawa sampai ke sini. Tadinya cuma ayat 17, 16, 17, ya. Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang masih harus diperintah-perintah, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam, ya. Di dalam pikiran orang, ya, orang yang tidak memakan binatang haram adalah orang hidup di bawah hukum Taurat, ya. Udah lari jalur itu namanya, ya. Pikiran orang hukum Taurat ini hanya berbicara binatang haram saja, ya. Bahkan seorang yang bisa lepas dari binatang haram adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi apa? Dia telah dimerdekakan, ya. Tidak hidup di bawah perintah-perintah itu lagi, namun dia sendiri telah lolos melalui perintah itu, ya. Di saat perintah katakan jangan mencuri, dia tidak mencuri, ya. Jadi bagaimana hukum itu akan menghukum dia, menghakimi dia, sementara dia telah lolos, ya. Dia telah lolos. Nah, paham, ya? Jadi jangan pernah mengikuti keinginan-keinginan daging, tetapi ikutilah keinginan roh, ya. Keinginan roh ini akan membawa sukacita dan damai sejahtera, namun keinginan daging hanya membawa kepada kebinasaan. Oke? Demikian firman Elohim pada malam hari ini. Jadi musuh terbesarmu yaitu apa? Dosa. Saya tidak katakan diri saudara sendiri. Jadi diri sendiri, ya. Musuh terbesarmu adalah dosa, bukan dirimu sendiri. Karena dirimu harus bersahabat dengan hidupmu, ya. Jadi jangan katakan musuhmu adalah dirimu. Engkau harus bersahabat dengan dirimu, ya. Antara tubuh, roh dan jiwa ini harus menjadi satu kesatuan, ya, yang saling sinkron. Di saat roh katakan, "Hai tubuh, mari menyembah," hayo. Di saat jiwa sudah bersuka cita, mari menyembah, ya. Jadi kalahkan kedagingan ini. Di saat mati kedagingan ini, maka sukacita dan damai sejahtera itu diam dalam kita, ya.
Itu perayaan kita di saat hidup di dalam Tuhan. Mau ada badai seperti tadi dikatakan, topang 2 wilayah di mana engkau berdiri katanya ya. Kita tetap tenang ya. Kita tetap tenang. Bukan kematian yang kita takutkan, tetapi bagaimana kita mati. Kita tidak berkenan, itu yang harus kita takutkan. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan berkenan ya, ya kematian itu hanya sebagai jalan saja untuk menyatu dengan Elohim ya. Jadi matikan segala kedagingan, bangkitkan rohmu ya. Jadi musuh terbesar adalah dosa. Oleh karena itu, kalahkanlah iblis. Kalahkanlah dosa itu dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Sabar dalam segala. Zefanya pasal 3. Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar,
dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kitab Hagai. Hagai pasal 1. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Hagai pasal 2. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu,
janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Mana Sorgawi.